Ya teman-teman, kembali lagi ya dengan saya. Saya di sini akan berbagi tutorialnya ya, cara mengganti oli mesin Innova Reborn diesel ya. Nah, di sini nih ini tipenya ini ada 4 liter. Saya beli dua dua jerigen ya lah. Ini ada 8 liter ya, cuman nggak akan kita isikan semua nanti ya. Kalian kalau beli olian di luar atau di bengkel, jangan lupa nih nomor serinya yang timbul ya, kelihatan nggak nih? Nah, nomor serinya timbul itu insya Allah udah dipastikan asli. Nih nomor seri ini timbul ya. Udah gitu aja lah, nggak usah yang lain barcode-nya dijelasin segala macam. Nah, nih sekalian ganti filternya juga nih, beli juga ya. Murah sih, mending kalian ganti aja sama gasketnya ya. Buat ring bautnya nanti baut 14-nya. Nah, ini harganya nih. Nih olinya sama filternya itu 831.000. Nih beli filternya cuma 35.000, olinya tuh 795 berapa nih totalnya ya, 831.000 untuk oli diesel Innova Reborn ya. Saya ganti per 10.000 kilometer ya, cuman ini udah nyampe 12-an ribu baru saya ganti ini totalnya nih ya. Kalau gasket harganya ring yang tadi itu sekitar 11.000, cuman udah beli yang gantian pertama ya, beli double. Nah, yang kalian perlukan ini kunci buat filternya, ini mereknya Takiro ya. Mungkin yang bikin orang Jawa nih. Nah, ini fungsinya nanti begini. Nah, ini kalau buat ngencengin yang kunci, buat ke kiri yang kunci, ini yang desain ini cerdas banget ini. Nah, nih fungsinya begini ya, kurang lebihnya begitulah sama kunci. Nah, kuncinya 14, ini ada sambungannya juga ya. 14-nya ini nanti buat buka baut, tutup olinya nih, sama dongkrak. Ini SC nya bawaan, ini PJ. Nah, PJ nya nih, kalau ini PJ saya beli di all shop ya, salah satu all shop di Tokopedia. Nama all shopnya Metema. Ini benar-benar kualitas Astra ini spesifikasinya di situ sih bisa untuk 2 ton ya, berarti untuk Innova pun bisa. Di situ udah uji lolos ya, standar Astra, apa namanya, uji fungsi lah mungkin naik turunnya ya, udah standar, benar-benar standar Astra. Nah, fungsinya nanti buat ganjel kanan kirinya, buat ganti oli ini. Nah, ini tokonya namanya Metema. Nih benar-benar kualitas Astra, nih uji mereka yang uji lakukan. Ini nah ini juga, ini nama tokonya, harganya mulai dari 143.000 nih. Mereka juga jual barang-barang lain nih, kayak kunci, kayak SC juga jual nih, SC, PJ, screw check sama pantograf cek ya. Nih kalian bisa beli di sini ya, benar-benar kualitas Astra ini. Harganya murah meriah. Nah, oke, ini persiapan ya, kita persiapan bongkar ini kunci sok ya 14, nanti buat membuka baut olinya. Ini olinya nih. Oke, kita langsung saja eksekusi ya. Siapkan dulu nih wadahnya buat penampungan oli apa kurasannya ya, atau bekasnya ya, kira-kira aja lah muat nyampe 8 liter, tapi biasanya udah menguap ya, nggak nyampe 8 liter. Nah, ini fungsinya ini nih, tadi ini SC nya bawaan mobil. Nah, ini PJ nya yang beli di all shop ya, yang benar-benar kualitas Astra nih. Ini buat dongkrak depan aja ringan banget ini. Nah, fungsinya ini biar ada biar jaraknya lebih tinggi ya, biar ngolongnya lebih enak ya. Nih buat di kanan kiri seperti ini. Kita siapin dulu. Nah, ini untuk bagian atas mesinnya ya. Nah, kalian jangan buka dulu, ini kalian bukanya nanti aja kalau udah mau ngisi ya, biar semburannya di bawah tuh nggak muncrat, nggak terlalu kencang ya. Bukanya nanti aja kalau pas udah mau ngisi. Jangan dibuka dulu ya. Oke, kita langsung ke bawah. Kurang lebih begini kondisinya kalau dari bawah. Ini saya masuknya dari depan ya. Nah, masukin dari depan ke belakang. Nah, langsung kelihatan kan baut 14. Ini baut olinya nanti buat membuka buangan olinya. Di sini kalau filternya letaknya di sini rada ngumpet. Cari aja. Nah, ini filternya rada ngumpet di sini ya. Nih. Oke, nanti kita buka ya. Pertama kita buka ini dulu, apa namanya?
kuras olinya dulu, baut ini kita buka dulu. Nah cuman rada keras ini biasanya kalau udah agak lama nih. Pakai kunci 14 ya, jangan pakai kunci ring, pakai kunci shock ya kan. Kalau kunci ring udah pasti ngerusak ya, tinggal beli yang kunci shock 14 murah di all shop. Ini emang keras nih, rada keras. Nah ini udah kebuka, siapkan wadahnya di bawah. Ini muncratnya nggak terlalu muncrat banget karena atas tadi yang tutup pengisian belum dibuka ya, jadi nggak terlalu muncrat. Nah ini tadi nih udah dibuka. Nah ada 3 penampungan kecil-kecil ya, nanti kita akan tuang juga ke wadah bekasnya ya. Sebenarnya penguapannya tuh berapa liter sih kalau oli sesuai rekomen pabrikannya dengan tipe yang merek yang sama nih ya. Ini tunggu dulu nyampe nggak benar-benar ngalir. Nah ini filternya nih, posisinya begini nih, kita masukin dulu kunci yang tadi nih. Set, kalau udah kira-kira posisi udah enak, udah dapet, baru kita putar ke kiri. Nanti itunya akan mencengkram dengan sendirinya ya kuncinya ya, kalau kita putar ke kiri. Pasin dulu, pasin cuma rada keras ya, pasin putar. Nah ya, nah tinggal pakai tangan ya. Kuncinya taruh dulu, lumayan pegel sih punggung sih, tapi ya nambah ilmu buat sendiri juga. Nah ini di filter ini juga ada olinya ya, harus hati-hati ya, nanti muncrat juga nih. Di filternya ada yang dari bekas lubang filternya atas itu, yang di mesin juga masih ngalir, kita diemin dulu, nanti kita lap juga. Kita persiapan sambil ngambil filter yang baru ya. Ini filter yang lama dulu nih, bentuknya kondisinya udah begini nih, terus dulu susah nih. Nah ini filter yang lama, filter oli yang lama ya. Kalian harus kalau ganti oli ganti filter aja, murah, jangan ambil resiko. Nah, ya kita persiapan sambil. Nah ini yang baru nih, mereknya sama Denso, 35.000 diberes, murah kan, ganti kan. Nah kita akan nanti putar ke sini nih, ini udah dilap ya. Pastiin nanti kalau udah dikencengin pakai tangan, kalau udah sekuat tenaga baru pakai kunci ya, 1/4 putaran aja, jangan nyampe kenceng-kenceng. Nanti kalau malah bongkarnya lagi nanti susah, malah penyok-penyok, udah sobek malah susah, tambah susah ya. Ini sekuat tenaga dulu ya, habis itu baru pakai kunci ya, 1/4 putaran, jangan nyampe kenceng-kenceng, nggak usah pakai tenaga banget. Nah ini ngencengnya pun sama, nanti dia mencengkram nih dengan sendirinya ya. Bagus banget yang bikin kuncinya, beli di all shop 40.000 kunci beginian ya. Nah ini kondisinya ya udah pasang tadi. Sekarang kita pasang nih baut tutup olinya. Nih tutup olinya kita pasang. Nih gasketnya kita ganti aja ya. Nih gasket kayak ring, cuman kayak ada paknya ya, pak apa lah namanya itu. Nah ini harganya 11.000 cuman barang begini ya. Nah, cuman pentingnya yaitu untuk biar baut dibuka tuh nggak kenceng, nggak selek, apalagi pakai kunci pas ya, bukan pakai kunci shock, pasti selek. Nah kita pasang lagi, kita kencengin, nggak usah kenceng-kenceng banget juga ya karena udah ada gasketnya, kecuali nggak ada gasketnya apalagi cuman ring besi. Nah nggak usah pakai tenaga banget dah, nih segini aja lah dah ya. Kalau perlu dilap ya dilap itu yang tadi. Nah sekarang kita buka olinya nih, oli langsung beli dari beres ya nih. Nanti ada hologramnya, kalau hologram sih katanya bisa dipalsuin, yang susah dipalsuin itu tadi nomor seri yang timbul ya, yang timbul di ini. Nah ini nih nomor seri timbul ini, biasanya kalau yang palsu dia bukan timbul tapi masuk nih ya. Udah kalau kalian beli oli jangan coba-coba di luaran deh karena itu krusial ya. Walaupun di luaran oli palsu biasanya oli bekas ya, gramnya tuh sebenarnya masih mengandung gram banyak, di dalam olinya ada gramnya, bukannya bener mesinnya malah tambah rusak ya. Nah ini kita buka, kita persiapan buka yang tutup oli atas ya. Pasti ini 4 liternya segini, ntar coba bekasnya tuh penguapannya berapa.
Nah, kita ke bagian mesin atas ini kita buka ya, ya pakai kain lah biar enggak terlalu rusak ya, ya punya sendiri sih jadinya ya, pakai kain aja. Nah, tinggal pakai tangan buka, ini tutupnya taruh sini aja. Nah, tadi saya udah bikin corong nih, penemuan terbaru nih 2022 corongnya ya, pas banget ini kita ganjel ya biar enggak goyang pas kita tuang, biar enggak goyang corongnya ya. Tuangnya pelan-pelan. Oke, nuangnya kalian dari miring dulu, jangan langsung langsung apa namanya rada vertikal ya, karena biar sudutnya kita dapat rendah. Nah, oke, kita tuang terus. Kalau yang pertama kita masukin full aja, tapi pelan-pelan masukin nyampe full ya. Nanti yang keduanya baru ya sekitar disisain 1 literan dulu lah, nanti dilihat di sticknya ya. Nah, sebelum kalian masukin olinya ini jangan lupa diturunin dulu ya ceknya atau dongkraknya tadi ya, biar dapat mesin itu biar dapat benar-benar posisi yang horizontal ya, benar-benar datar, biar nanti pengukuran di dipsticknya juga enggak ngeprank ya. Nih yang pertama udah kita masukin, nah, tinggal yang kedua kita siapin lagi. Ini sayang harus tuntas. Nah, ini yang kedua nanti kita kira-kira ya 1 literan mungkin di sinilah ya, di sini nanti kita sisain nanti seberapa ya, seginilah nanti kita sisain. Yang jelas nanti kita lihat dipsticknya ya, kalau udah mau menyentuh kurang dikit ke level yang paling atas itu, ya udah kita baru dari situ kita lihat. Nah, kita tuang ya, kita tuang. Kira-kira kita sisain sekitar 1 literan ya. Ya, karena kalau petunjuknya sih kapasitas 8 liter, cuman kan kalau 8 liter itu sebenarnya lebih dikit dari dipstick ya, nanti juga untuk performa mesinnya kurang ya, rada berat buat lari ya. Ya begitulah, kadang kalau ada yang ngepengen tuh larinya rada enteng segala macem, kekentalannya dikurangin, saya mending sesuai rekomen pabrikannya aja lah. Nah, kurang lebih yang segini lah. Kita lihat dulu dipsticknya ya udah nyampe mana kira-kira ya, kita lihat udah nyampe batas level yang paling atas enggak. Nah nih, oh belum ternyata ya, belum nih, masih nggak kelihatan banget sih ya. Tapi kalau secara visual langsung dilihat pakai mata nih kelihatan banget nih, kurang sekitar 5 milian lah. Nih kita lap dulu, kita masukin lagi ya, masukin lagi, kita tambah olinya lagi, kita tambah lagi ya, pelan-pelan aja. Nah, kita lihat lagi dipsticknya. Nah, nih udah nyentuh garis bawah nih, apa namanya ya, ini kan ada titiknya nih, udah nyentuh garis bawahnya ini. Ya udah nggak usah ditambah lagi nih, kelihatan kalau mantap lah. Nah, sisanya ini bisa kalian simpen nanti kalau udah 5.000-an kilometer, biasanya kan kita lihat dipstick kan ada penguapan, kalian tambahin lagi aja, dijogin, kalau tempat saya bahasanya dijogin lagi, buat tambahin lagi aja ya. Kita tutup lagi aja, kita tutup, nggak usah kenceng-kenceng banget ya. Nah, kita pakai kain juga ya, pakai perasaan, nggak harus kenceng-kenceng banget. Nah, oke, putar lagi. Nah, udahlah kenceng. Nah, sekarang kita akan lihat ke oli bekasnya nih.
Ini oli bekasnya ada 3 tampungan yang ini dikit ya. Ini di sini juga masih ada olinya nih, kita tuang dulu. Nah, kita akan masukkan ke jerigen yang baru ini ya, bekasnya ya. Nah, oli yang tadi bisa kalian simpan di botol air mineral atau mana yang sisaan tadi ya, yang baru buat nambahin. Nah, kita akan tambahin ini setelah kita masukin ke sini semuanya nih. Ini sama yang tercecer mungkin lah, ini harusnya segini kan, 4 liternya segini, ini kok jadinya segini nih. Sama yang tercecer sama yang penguapan ini sekitar 1 literan lah, 1 literan lebih ya. Nih harusnya 4 liter segini, ini jadinya sebatas ini. Kalau dihitung rata-rata ini nggak bisa sih dihitung rata-rata begini, soalnya di apa namanya, dimensi jerigenya juga beda dari atas ke bawah ya. Ini filternya, ini gasketnya, bekasannya tadi ya. Nah, harusnya 4 liter segini tadi ya, 1 literan lebih lah. Sama yang buat tercecer tadi sama penguapannya ya, berarti nggak terlalu jauh penguapannya ya, oli bahan pabriknya. Ini modelnya begini nih, kalian jangan lupa ya kalau beli oli nomor serinya yang timbul nih, kelihatan lah ya, nih 4 liter begini nih. Oke, begitu saja ya dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian pengen tahu video-video lainnya, ada di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.